Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airesa Pojia dari Prodi Sentra Tasik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan pemikiran Islam di Turki. Yang pertama yaitu sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Turki. Negara Turki lahir dari reruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia Pertama yang terletak di Asia Kecil atau Anatolia yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Karena itu juga penduduk Turki banyak yang secara sadar tidak menjalankan syariat Islam sebagai akibat dari kebijakan sekularisasi yang diterapkan. Gerakan Tanzimat yang dikumandangkan oleh Turki Muda merupakan awal pembaruan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Pemerintahan Turki juga membentuk komite untuk mengkaji pembaruan Islam. Tujuan komite tersebut lebih bersifat politis, yaitu memisahkan seluruh lembaga sosial, pendidikan dari yurisdiksi para pemimpin agama beserta sekutu-sekutu politik mereka, serta meletakkannya ke dalam yurisdiksi Direktorat Urusan Agama. 2. Pembaharuan Islam di Turki. Turki adalah bekas jantung tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yakni Turki Utsmani. Oleh karena itu, keterikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat kuat, sebab mereka bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan adalah: pertama, mengirim para pelajar ke luar negeri. Kedua, mengirim duta besar ke Eropa. Ketiga, mendatangkan guru dari Eropa, mendirikan sekolah teknik militer, pembentukan badan penerjemah, menulis beberapa buku matematika, geografi, kedokteran, sejarah, dan agama, pendirian penerbitan dan percetakan. Pembaharuan yang terjadi di Turki terdapat tiga aliran: aliran Barat, aliran Islam, dan aliran nasionalis. Menurut tokoh yang beraliran Barat, Turki mundur karena bodoh yang disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusinya, Barat harus dijadikan guru. Tokohnya Taufik Fikret. Kedua, menurut aliran agama, syariat Islam tidak menjadi penghalang kemajuan. Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam, sehingga syariat Islam harus dijalankan di Turki. Tokohnya Mehmed Akif. Ketiga, aliran nasionalis berpendapat kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan. Tokohnya Ziya Gökalp. Pada dasarnya, mereka berpandangan bahwa pola pendidikan Islam harus meniru pola Barat dan yang dikembangkan oleh Barat, sehingga pendidikan Islam bisa setara dengan pendidikan mereka. 3. Tokoh pembaharuan Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Sultan Salim III. Pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III dengan melakukan langkah-langkah pembaharuan sebagai berikut, yaitu restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, rekrutmen pegawai secara profesional, pendirian sekolah dan balai latihan, menghilangkan hak istimewa militer Janissary yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesionalisme. Pembaharuan yang dilakukan Sultan Salim III ini mendapat tantangan dari militer Janissary yang mendapat sokongan fatwa bahwa gerakan pembaharuan Sultan Salim III bertentangan dengan agama dan tradisi, sehingga dapat dikalahkan. Yang kedua yaitu ada Sultan Mahmud II. Kegagalan Sultan Salim III tidak menyurutkan penggantinya, Sultan Mahmud II, untuk mengadakan pembaharuan. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II membentuk korps tentara baru di luar Janissary dan menggunakan instruktur dari Mesir, tidak berasal dari Eropa, agar tidak direspon negatif oleh ulama dan segera membubarkan Janissary serta melarang tarekat Bektashi mengadakan penghapusan wajir agung diganti dengan Perdana Menteri. Yang ketiga ada Tanzimat. Sepeninggalan Sultan Mahmud II, gerakan pembaharuan dilakukan oleh Abdul Majid dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Periode ini disebut masa Tanzimat yang mengandung arti peraturan dan perundang-undangan baru. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat ini antara lain: yang pertama yaitu Piagam Had 1 Serif Gulhan tahun 1839
sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan militer yang menyebabkan perang di Crimea akibat penolakan kaum ulama akibat dari reduksi peran ulama. 2. Piagam Hatsatu Humayun yang mengakomodir hak-hak minoritas. Piagam ini mendapat reaksi keras dari ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan barat yang tergabung dalam Utsmani Muda. Yang keempat ada Utsmani Muda. Utsmani Muda merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional. Tokoh Utsmani Muda antara lain Mihdad Pasha, Jia Pasha, dan Nani Kemal. Di antara isi ide-ide pembaharuannya sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi dan politik tidak beres dapat diatasi dengan merubah sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak politik. Pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam Islam dikenal sistem bai'ah yang pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, tumbuh ide tanah air Utsmani bukan tanah air Turki dengan melihat perlu adanya persatuan Islam di bawah pimpinan Turki Utsmani yang mirip pan-Islam. Yang kelima yaitu ada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di suatu daerah di Salonika. Sering dikenal dengan nama Mustafa Kemal Pasha dan dikenal juga dengan Mustafa Kemal Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Beliau juga mendapat julukan Ghozi yang artinya sang pembela keyakinan. Rangkaian kebijakan pembaharuan Mustafa Kemal berperinci kepada pertama, unsur nasionalisme. Ide nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal ialah nasionalisme Turki yang terbatas daerah geografisnya dan bukan ide nasionalisme yang luas, yakni diilhami oleh Ziya Gökalp yang menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Mustafa Kemal berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Islam tidak perlu menghalangi Turki mengadopsi peradaban Barat sepenuhnya, termasuk merubah bentuk negara. Pada permulaan didirikannya Republik Turki, Mustafa Kemal berpendapat bahwa pemerintah nasional harus didasarkan pada prinsip pokok populisme atau kerakyatan. Ini berarti kedaulatan dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan kepada rakyat. 4. Faktor-faktor pendorong pembaharuan Islam. Yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. 2. Gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. 3. Gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. 4. Hasrat untuk memperoleh kekuasaan di antara segmen kelas menengah yang semakin berkembang dan tidak dapat diakomodasi secara politik. 5. Pencarian keamanan psikologis di antara kaum pendatang baru di daerah perkotaan. 6. Lingkungan kota. 7. Ketahanan ekonomi negara-negara Islam tertentu akibat melonjaknya harga minyak. 8. Rasa percaya diri akan masa depan akibat kemenangan Mesir atas Israel tahun 1973, Revolusi Iran, dan fajar kemunculan kembali peradaban Islam abad ke-15 Hijriah. Dalam soal pendidikan ditekankan bahwa pendidikan di Pakistan harus berdasarkan dan bertujuan untuk merealisasikan cita-cita pendidikan Republik Pakistan. Untuk itu, pendidikan yang dikembangkan harus dijiwai oleh semangat Islam dan menekankan pada ukhuwah Islamiyah, keadilan sosial, dan toleransi. 5. Pola-pola pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern di Eropa. Pola pendidikan modern di Barat pada dasarnya berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di mana semua itu merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang di dunia Islam. Atas dasar demikian, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai kembali. 2. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. Pola ini berpandangan bahwa
Sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern, di mana Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran yang pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan umat Islam. Menurut pola ini, di antara sebab-sebab kelemahan umat Islam adalah karena mereka tidak lagi melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara semestinya. Ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kemajuan dan kekuatan ditinggalkan dan menerima ajaran-ajaran Islam yang tidak murni lagi. 3. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Ide pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme ini bersesuaian dengan ajaran Islam, karena adanya keyakinan di kalangan pemikir-pemikir pembaharuan di kalangan umat Islam, bahwa pada hakikatnya ajaran Islam bisa diterapkan dan disesuaikan dengan segala zaman. Golongan nasionalis ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Dan ide nasionalisme inilah yang pada perkembangan berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan bangsa-bangsa umat Islam. Jadi kesimpulannya bahwa pembaharuan dalam Islam merupakan suatu keharusan yang terjadi dalam siklus kehidupan dengan tujuan memperbaiki segala persoalan sosial keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat itu, sebagai akumulasi dari sebab akibat yang terjadi di masyarakat, sehingga melahirkan tokoh-tokoh pembaharuan yang mengadakan perubahan terhadap keadaan yang sedang berlangsung, walaupun harus berlawanan dengan paham dan pemikiran yang ada. Dan tujuan akhir dari pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh pembaharuan, sebagaimana Islam dapat menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat dan tetap sesuai dengan segala zaman, serta ajaran Islam memberikan kontribusi yang positif dalam setiap perkembangan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.